Ayo, terus, maju, maju. Ya, kiri, kiri. Ya, kanan, kanan. Ya, jatuh. Adalah ucapan memberi semangat dari para penonton yang berdiri di sisi kiri dan kanan yang menyaksikan acara pacu jawi. Mereka memberikan tepuk tangan yang meriah serta ucapan beri semangat kepada para joki pengendara pacu jawi yang sedang berusaha keras untuk mengendalikan sapi-sapi yang mereka kendari agar terus berada dalam lintasan area pacu jawi. Cekrek, 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 jepretan tanpa henti dari bunyi kamera saat para fotografer memencet tombol shutter adalah salah satu momen yang kita lihat dalam acara pacu jawi. Bagi para fotografer, pacu jawi adalah sebuah momen yang tidak boleh dilewatkan. Pacu jawi tak menjadi sebuah hiburan, baik bagi masyarakat Sumatera Barat maupun bagi para wisatawan, baik lokal maupun internasional. Dari manakah sejarah dari pacu jawi ini? Dan di manakah acara yang dilaksanakan? Mari kita ikuti dalam Jelajah Budaya Sumatera Barat kali ini bersama saya, Irfan Traveler. Pacu Jawi adalah salah satu kekayaan budaya Indonesia dan Pacu Jawi berasal dari Pulau Sumatera. Tepatnya adalah di Provinsi Sumatera Barat. Pacu Jawi berasal dari salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang bernama adalah Kabupaten Tanah Datar. Atau kita kenal juga dengan Tanah Datar Regency. Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Kita bisa menuju Kabupaten Tanah Datar dari Bandar Udara Minangkabau yang merupakan pintu gerbang untuk masuki Provinsi Sumatera Barat. Bila kita berangkat dengan kendaraan dari Bandar Udara Minangkabau ke Kabupaten Tanah Datar, jaraknya adalah dari 84 sampai 111 km lebih. Dan waktu yang dibutuhkan adalah mulai dari 2 jam 11 menit hingga 3 jam 2 menit. Di Kabupaten Tanah Datar juga terdapat banyak wisata, baik dari wisata alam, budaya, sejarah, dan juga tentunya wisata kuliner. Salah satu wisata alam yang bisa kita lihat di Kabupaten Tanah Datar adalah Danau Singkarak. Danau alam ini merupakan danau kedua terbesar di Pulau Sumatera setelah Danau Toba yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Di Danau Singkarak, kita juga bisa menikmati salah satu kuliner lokal yaitu ikan bilih. Ikan bilih sendiri merupakan salah satu jenis ikan yang banyak kita temui di Danau Singkarak dan menjadi salah satu kuliner khas dari daerah tersebut. Danau Singkarak juga menjadi penggerak bagi PLT Singkarak. Nah, tujuan kita selanjutnya adalah untuk wisata dari sejarah dan budaya adalah Istana Pagaruyung. Istana Pagaruyung adalah replika dari Istana Pagaruy yang dahulu terbakar saat terjadinya Perang Padri di tahun 1804 Masehi. Dan Istana Pagaruyung yang kita lihat ini adalah istana replika yang dibangun setelah terjadinya kebakaran di tahun 1966. Istana Pagaruyung ini memiliki 3 lantai dan memiliki khas arsitektur dari Sumatera Barat. Di dalam istana kita bisa melihat beberapa perabotan dan juga koleksi dari kain-kain khas dari Sumatera Barat. Dan istana ini selalu ramai dengan para pengunjung yang datang untuk melihat keindahan dan arsitektur khas Sumatera Barat dari Istana Pagaruyung ini. Tujuan wisata kita berikutnya adalah Prasasti Raja Aditya Warman. Raja Aditya Warman adalah salah satu raja Melayu dan beliau adalah putra dari Dara Jingga. Dara Jingga adalah saudari dari Dara Petak yang merupakan ibu dari raja kedua Kerajaan Majapahit yaitu Prabu Jaya Negara.
Jadi Raja Dityawarman hidup semasa pemerintahan dari Prabu Hayam Wuruk dan juga beliau semasa dengan pemerintahan dari Patih Gajah Mada. Sampai sekarang belum diketahui sejak kapan acara Pacu Jawi ini mulai dilaksanakan dan siapakah tokoh yang mengawali acara Pacu Jawi ini. Namun yang pasti, bila kita melihat dari segi kata, Pacu Jawi dari bahasa Minang berarti adalah balapan sapi. Dalam Pacu Jawi, maka sepasang sapi berlari di lintasan sawah berumpur dengan panjang sekitar 60 sampai 250 meter. Dan ada seorang joki yang berdiri di belakangnya dengan megang kedua sapi tersebut. Meski berarti balapan, namun sebenarnya yang dihitung bukanlah mana sapi yang paling cepat untuk mencapai garis finish. Namun sebenarnya adalah yang dihitung adalah apakah sapi-sapi tersebut berjalan lurus. Karena dan acara ini dilaksanakan di 4 kecamatan di daerah Kabupaten Tanah Datar, yaitu di Sungai Tarap, Pariangan, Timakaum, dan Narambatan. Dan sebelum acara Pacu Jawi ini ada sebuah pesta desa dan budaya yang disebut Alek Pacu Jawi. Di mana dalam acara Alek Pacu Jawi akan ada pertunjukan dari budaya dan juga pasar yang dilaksanakan di sekitar area Pacu Jawi. Dan saat ini Pacu Jawi tidak hanya menjadi sebuah acara hiburan bagi rakyat, namun juga menjadi sebuah atraksi wisata, bahkan dimasukkan sebagai kalender wisata untuk Kabupaten Tanah Datar, di mana di sana akan terdapat daftar dan rencana pelaksanaan acara Pacu Jawi selama setahun penuh. Dan banyak dari foto-foto yang diambil selama Pacu Jawi telah mendapat banyak penghargaan baik di internasional maupun dalam nasional untuk bidang fotografi. Dan salah satu adat dari acara Pacu Jawi adalah Gunung Merapi yang merupakan sebagai tempat asal orang Minangkabau harus bisa terlihat jelas dari area Pacu Jawi. Dan acara ini dilaksanakan para warga setelah panen. Jadi setelah panen maka sawah kosong maka mereka melaksanakan acara Pacu Jawi maupun sebelum penanaman padi selanjutnya. Dulunya acara Pacu Jawi dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Namun sekarang dengan majunya teknologi maka di mana padi bisa dipanen lebih dari 2 kali dalam setahun, maka acara Pacu Jawi semakin sering dilaksanakan. Lalu bagaimanakah Pacu Jawi dilaksanakan? Pada awalnya, seorang joki akan mengendalikan sepasang sapi yang akan berlari secara bergiliran di sepanjang sawah. Sapi yang digunakan adalah sapi jantan dan umurnya adalah dari 2 hingga 13 tahun. Dan sapi-sapi ini akan diikat dengan sebuah alat bajak terbuat dari kayu di mana sang joki akan berdiri. Lintasan pacuan yang digunakan adalah lintasan dari sawah yang sudah kosong setelah dipanen. Dan tentunya pada saat itu akan terdapat banyak lumpur dan kedalaman lumpur rata-rata bisa mencapai sekitar 30 cm. Dan saat panitia memberikan aba-aba untuk berlari, maka otomatis sang joki akan segera bergerak untuk mengarahkan sapinya untuk berlari sepanjang lintasan. Yang menarik dari Pacu Jawi adalah sang joki harus memiliki keterampilan untuk bisa mengendalikan sapi-sapi yang berlari dengan sangat cepat. Dan diusahakan jangan sampai dia jatuh. Dan tentunya dalam acara Pacu Jawi ini sering kita akan lihat banyak dari para joki yang akan jatuh atau juga akan menggigit ekor sapi tersebut. Dan mengapa mereka menggigitnya karena itu adalah satu cara agar sapi-sapi tersebut semakin berlari dengan cepat. Dan tentunya dalam acara Pacu Jawi ini lintasan yang akan dilalui sapi harusnya lurus, namun seringkali sapi-sapi tersebut berbelok dan bisa berbelok ke arah penonton. Maka banyak kejadian di mana para sapi-sapi yang berlari itu akan berlari keluar lintasan dan tentunya para penonton yang ada di sekitar dari area lintasan akan segera berlari untuk menyelamatkan dirinya. Setiap
acara Pacu Jawi, maka akan tampil puluhan ekor sapi-sapi yang berlarian. Dan mengapa para warga sangat antusias untuk menyaksikan acara Pacu Jawi ini? Tentunya karena ini merupakan sebuah tradisi yang telah turun-temurun, maka para peserta dan penonton sangat antusias melihat acara ini. Selain itu, bagi para sapi yang menjadi juara, maka harganya akan semakin meningkat, dan tentunya ini akan sangat menguntungkan bagi para pengendara sapi atau yang dikenal dengan joki, dan juga tentunya bagi para pemilik sapi. Dan dengan semakin tekanannya acara Pacu Jawi ini, maka juga muncul para sponsor yang memberikan hadiah bagi para pemenang acara ini. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sendiri juga memberikan dukungan yang sangat besar bagi acara Pacu Jawi ini. Dan ini dibuktikan dengan terbitnya kalender pariwisata selama 1 tahun penuh, di mana Pacu Jawi juga merupakan salah satu event yang didukung oleh pemerintah. Dan dahulu sebelum pandemi COVID melanda, maka setiap bulan akan ada acara Pacu Jawi di Kabupaten Tanah Datar, dan lokasi dari acara Pacu Jawi ini tersebar di berbagai nagari atau daerah setingkat desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Negeri-negeri ini ada di 4 kecamatan yang secara adat merupakan penyelenggara Pacu Jawi, yaitu Sungai Tarap, Pariangan, Limakaum, dan Rambatan. Bila dahulu para peserta akan membawa sapi-sapinya dengan menggunakan truk-truk yang mereka sewa sendiri atau secara kolektif bersamaan. Namun sekarang pemerintah Kabupaten Tanah Datar akan menyediakan truk-truk untuk mengangkut sapi-sapi yang akan dilombakan dalam acara Pacu Jawi. Tips memfoto acara Pacu Jawi. Di tanggal 6 Juni 2015, sekitar 7 tahun lalu, Ivan mengambil foto Pacu Jawi. Dan beberapa langkah yang Ivan gunakan untuk memfoto acara Pacu Jawi ini adalah seperti berikut. Pertama adalah kita sebaiknya datang lebih awal ke area sebelum acara Pacu Jawi dimulai. Di sana kita bisa mengambil beberapa foto dari persiapan Pacu Jawi seperti permainan musik dan juga permainan yang dilakukan oleh para warga sekitar yang kita kenal dengan nama Alek Pacu Jawi. Dan tentunya dengan datang lebih awal, kita bisa mendapatkan tempat terbaik untuk mengambil foto Pacu Jawi. Kita bisa mengambil dari arah samping maupun dari arah yang searah dengan lintasan dari perlombaan Pacu Jawi. Yang kedua adalah kita sebaiknya membawa makanan dan minuman untuk bekal kita selama memfoto acara Pacu Jawi. Karena acara Pacu Jawi ini bisa berlangsung cukup lama, bisa sekitar 2 atau 3 jam. Dan sebaiknya kita juga menggunakan topi dan juga pakaian yang ringan dan juga tidak menyerap keringat, karena biasanya pas bulan Juni cuaca akan sangat terik dan juga panas. Yang ketiga adalah sebaiknya kita menggunakan lensa tele. Saat itu Ivan menggunakan lensa tele yang ukurannya ada 70 sampai 300 mm. Rekan-rekan juga bisa menggunakan lensa tele lebih panjang seperti 80-400 atau lensa tele 70-200, tergantung dengan kebutuhan rekan-rekan semua. Dan yang keempat adalah sebaiknya kita juga menyiapkan baterai yang sudah penuh terisi dan juga sebaiknya membawa baterai cadangan. Untuk kamera SLR biasanya mereka bisa, satu baterai itu bisa untuk memfoto 1000 foto lebih. Namun untuk kamera OLED biasanya mereka hanya di bawah 1000. Jadi rekan-rekan bisa memperhitungkan berapa banyak baterai yang harus dibawa untuk acara Pacu Jawi ini dari awal sampai akhir acara. Terutama jika kita menggunakan mode continuous di mana kita terus-menerus memfoto, maka otomatis baterai akan lebih cepat habis. Jadi persiapkanlah baterai lebih awal dan juga lebih banyak untuk acara Pacu Jawi ini. Yang keempat adalah gunakanlah speed tinggi. Jadi saat itu Ivan menggunakan speed antara 1000 sampai 1500. Dengan menggunakan speed tinggi, otomatis hasil foto yang didapatkan adalah foto yang tajam dan juga tanpa goyang. Dan terakhir adalah kita harus selalu awas dan waspada. Dalam acara Pacu Jawi ini kadang sapi-sapi yang dilombakan mereka akan keluar dari lintasan dan bisa berlari ke arah penonton maupun ke para fotografer. Jadi rekan-rekan harus selalu melihat kondisi dan juga tempat yang aman untuk mengambil foto ini. Dan berikut adalah foto-foto yang Ivan ambil saat mengabadikan acara Pacu Jawi di Kabupaten Tanah Datar tahun 2015.
Terima kasih kepada para sahabat yang telah menyaksikan video ini. Dan silakan kirimkan saran dan masukan kepada kami agar video kami berikutnya lebih baik. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa menyaksikan video-video kami berikutnya. Terima kasih. Tujuan wisata kita berikutnya adalah Candi Kidal.